Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Di sini Ibu membahas tentang tema D, berbagai pekerjaan. Di subtema 3 ini pembelajaran pertama tentang teks percakapan yang disajikan dalam bentuk uraian harus dilengkapi tanda baca penanda percakapan, yaitu tanda baca titik 2 dan tanda petik. Di sini sudah Ibu kasih contoh tanda baca titik 2 dan tanda petik. Kalian bisa lihat di sini ya. Selanjutnya tentang hutan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain itu, pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia, antara lain A. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi jika panas matahari membakar daun-daun kering saat musim kemarau yang menyebabkan kebakaran hutan. B. Penebangan hutan secara liar. Biasanya dilakukan oleh manusia dengan cara melakukan penebangan hutan secara liar. C. Sistem cocok tanam perladangan berpindah. Bercocok tanam bisa berupa pertanian maupun perkebunan. D. Usaha pertambangan. Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Biasanya usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. E. Transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan permukiman baru yang pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman. F. Musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pohon kering dan juga mati. G. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. H. Tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Pembelajaran 2. Pembelajaran 2 tentang meraih sukses dari botol bekas. Mungkin sebagian orang menganggap botol-botol bekas adalah sampah yang tidak berguna. Namun, bagi Bu Ratna, botol bekas adalah barang yang sangat berarti. Ia mampu mengubah botol bekas menjadi sesuatu yang amat bernilai, yaitu dengan menjadi pengrajin lukisan di atas kaca, botol, gelas, dan barang yang terbuat dari kaca lainnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna merupakan salah satu cara mengurangi sampah, yaitu dengan cara mendaur ulang sampah menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Di sini ada penjelasan masing-masing cara mengurangi sampah. Itu ada 5. Recycle, reuse, replace, refire. Di sini udah Ibu jabarkan ya, kalian tinggal dibaca aja. Kalau biar lebih jelas kalian bisa baca halaman 97 sampai 98. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran kali ini
Kita akan belajar kalimat langsung dan tidak langsung. A. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Kalimat langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di sini udah Ibu tulis ada 3 macam. Pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2. Ciri kedua, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca, huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Ketiga, jika ada 2 kalimat petikan huruf awal, pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. B. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan tanda petik. 2. Terdapat perubahan kata ganti orang. Contoh kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Kata ganti orang kedua atau ketiga berubah menjadi orang pertama. Nanti di pelajaran 3 ini masih membahas tentang sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin digunakan karena merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara wajib bersatu membangun negeri dan tidak mudah tercerai-berai. Nilai-nilai yang tercermin dalam sila ketiga, contohnya bangga dan cinta terhadap tanah air. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. Selanjutnya, setiap benda perlu diproses sedemikian rupa agar nilai ekonomisnya bertambah. Misalnya, bahan yang digunakan dalam proses produksi disebut juga bahan mentah dan bahan baku. Bahan mentah adalah bahan yang diolah dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuk aslinya. Sedangkan bahan baku adalah bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk di mana bahan tersebut diolah melalui proses tertentu untuk dijadikan wujud yang lain. Contohnya telur, margarin, dan tepung merupakan bahan baku pembuatan roti. Bahan baku sendiri itu ada 2 macam, bahan baku langsung dan tidak langsung. Nanti kalian bisa baca halaman 104. Selanjutnya pembelajaran 4. Indonesia dianugerahi Tuhan dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Indonesia juga dianugerahi Tuhan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah kapas. Kapas dimanfaatkan manusia untuk dibuat menjadi kain. Dari kain selanjutnya dibuat baju. Jenis-jenis usaha perekonomian di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2. Usaha informal dan usaha formal. Usaha formal adalah
sektor usaha yang tidak memiliki izin resmi dan status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, contohnya pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. B. Usaha formal. Usaha formal adalah usaha yang memiliki izin resmi dari status hukum dari pemerintah atau lembaga yang berwenang, contohnya koperasi, BUMN, dan badan usaha milik swasta. Jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat sangat beragam. Usaha dikelompokkan menjadi 6 antara lain: 1. Usaha di bidang agraris. Usaha di bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 2. Usaha di bidang perindustrian. Industri merupakan kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, barang jadi. Pembagian jenis industri menurut jumlah tenaga kerja sebagai berikut. 1. Industri rumah tangga. Industri rumah tangga mempekerjakan 1 sampai 5 orang tenaga kerja. 2. Industri kecil mempekerjakan 20 sampai 99 orang tenaga kerja. 3. Industri sedang merupakan industri yang mempekerjakan 20 sampai 99 orang tenaga kerja. 4. Industri besar mempekerjakan 100 orang atau lebih tenaga kerja. 3. Usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan merupakan usaha jual beli dengan tujuan mendapatkan untung. 4. Usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa dilakukan dalam bentuk pelayanan, contohnya guru dan supir bus. Dan masih banyak yang lainnya ya. 5. Usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, dan hasil kreativitas, contohnya pedagang kerajinan, penyewaan papan seluncur, dan pemasok bunga ke hotel. Pembelajaran 5. Seperti yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya, salah satu usaha perekonomian adalah di bidang perdagangan. Pekerjaan yang terlibat dalam bidang usaha tersebut adalah pedagang. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, usaha perdagangan dapat dilakukan dengan memasarkan dagangan di internet dan berjualan secara online. Meningkatnya pengetahuan dan penggunaan internet di masyarakat, penjualan dengan sistem online juga ikut menjamur atau meluas. Pembelajaran 6. Unsur-unsur cerita. Kalian sudah pernah belajar ya, unsur-unsur cerita itu ada 6. Pertama, tema. 2. Tokoh atau pemain yang ada dalam cerita. 3. Sifat tokoh atau watak. 4. Awal cerita. 5. Akhir cerita. Dan terakhir, amanat atau pesan. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Dan kalian juga jangan lupa belajar di rumah agar memahami lebih jelas lagi. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.